Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami lagi untuk mendengar firman-Mu. Bimbing kami untuk mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menyatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Kata Abram lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku." Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan,
Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Diperhitungkan sebagai orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang ingin mempunyai masa depan yang cerah. Hidup berguna. Mempunyai nama baik dan dapat mempertahankan nama baik itu. Tidak ada yang ingin. Ada yang mengganggu. Semua ingin supaya apa yang diharapkan boleh terwujud. Masa depan yang cerah, hidup berguna, hidup mempunyai nama baik, dan boleh dikenang seterusnya. Konteks bacaan kita, baru saja Abraham mengalahkan musuhnya, yaitu musuh yang menawan Lot keponakannya dan yang lain-lain. Abraham dan pasukannya mengejar lalu mengalahkan musuh itu dan berhasil melepaskan Lot dan juga orang-orang tawanan lainnya. Abraham menang dan pasukan. Tetapi kemudian setelah Abraham menang, mungkin Abraham berpikir, bagaimana kalau nanti musuh itu balik menyerang? Dan akhirnya mengalahkan. Bagaimana nanti? Apa masa depannya nanti? Apalagi dia belum punya anak. Siapa nanti yang akan mengurus nama baiknya? Apa masa depannya nanti? Sebab pada waktu itu anak adalah masa depan. Itu yang dipikirkan. Itu yang ada dalam perenungan Abraham rupanya pada waktu itu. Nah, pada saat itulah dalam satu penglihatan Tuhan hadir dan mengatakan kepada Abraham, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi apa respon Abraham? Mungkin karena pengaruh yang tadi itu. Memikirkan masa depannya. Apa yang dikatakannya? Untuk apa semua itu Tuhan? Tuhan kasih. Apa yang mau Tuhan kasih kepada saya? Untuk apa semuanya itu? Kalau saya mati, tidak punya anak, yang akan menjadi ahli warisku nanti adalah pembantuku, Eliezer. Kalau kita baca tadi, sampai 2 kali yang mempersoalkan ayat 2 dan ayat 3. Tapi kayaknya yang kedua, atau di ayat yang ketiga itu, ia memohon. Kalau yang pertama mengatakan, untuk apa itu semuanya? Saya akan mati. Tapi yang kedua dikatakannya, engkau tidak memberikan aku keturunan. Sehingga pembantu saya Eliezer itulah yang menjadi ahli warisku. Artinya dia mengatakan, berilah Tuhan keturunan kepada saya. Lalu setelah itulah Tuhan berespon dengan mengatakan, bukan Eliezer, bukan orang itu yang menjadi ahli warismu, tapi anakmu sendiri, anak kandungmu sendiri, akan lahir anakmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu kemudian untuk meyakinkan Abraham, Allah membawa dia keluar. Lihatlah ke langit, lihat bintang-bintang. Hitunglah kalau kau bisa menghitung, karena banyak sekali. Tidak terhitung. Seperti itulah nanti keturunanmu. Lalu kemudian Abraham percaya akan hal itu. Abraham percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, akan rencana Tuhan, akan maksud Tuhan yang baik bagi Abraham. Dan itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi
Apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Karena percaya. Abraham percaya kepada rencana Tuhan. Dan Abraham mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi suatu kebenaran. Abraham mempercayakan masa depannya, bukan lagi usahanya, bukan lagi kemampuannya sendiri, tapi menyerahkan kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu yang diharapkan oleh Abraham. Itu yang diinginkan oleh Abraham. Tapi seringkali sebenarnya melakukan firman Tuhan dianggap tidak penting, dianggap tidak berguna. Tapi melalui bacaan kita ini kita diingatkan. Lihat masa depan seperti bintang-bintang di langit. Ketika Tuhan mengajak Abraham melihat masa depannya, membuat dia percaya. Percaya kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu yang membuat Abraham bersukacita. Sehingga tidak mempersoalkan lagi, malah dia bersukacita. Karena masa depan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Jangan khawatir apapun yang terjadi. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita akan mempunyai masa depan yang cerah. Nggak ada yang kita takuti. Sebab Tuhan menyertai kita, Tuhan persiapkan apa yang baik bagi kita. Mari kita yakin rencana Tuhan baik bagi kita, membuat kita lega berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Bimbing kami yakin Engkau masa depan kami, percaya dan taat kepadamu, membuat kami bersukacita, membuat hidup berguna, membuat masa depan yang cerah bagi kami. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.